Om Swastiastu. Om Wikinamastu Namasidam. Halo semuanya, anak-anaknya Miss di kelas 1, dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai pelajaran, izinkanlah Miss memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin beberapa teman kalian sudah ada yang mengenal Miss lewat Zoom ya waktu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, perkenalkan, nama Miss yaitu Nyoman Lestari. Ya, namanya Miss Tari, biasa dipanggil Miss Tari di sekolah. Miss adalah pengajar agama Hindu. Sebelum kita melanjut ke pelajaran, silahkan semuanya anak-anaknya Miss di rumah mengambil buku paket dan LKS Pendidikan Agama Hindunya. Kalian bisa buka pada halaman 3. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal ciptaan dari Sang Yang Widi. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan mengawali belajar hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh kakak kelas kalian. Nah, itu dia tadi, doa guru puja adalah salah satu mantra atau doa yang sudah kita belajar bersama dulu waktu kakak kelas kalian masih ada di kelas 1. Nah, sama juga dengan kalian nanti kalian akan banyak belajar doa-doa bersama Miss ya. Oke, sebelum kita lanjut, Miss akan menjelaskan pada materi kali ini, yaitu tentang ciptaan Sang Yang Widi. Nah, tentu coba kalian amati di sekeliling kalian. Ayo, apa yang kalian lihat? Ada rumah, ada batu, ada bunga mawar. Semua itu adalah ciptaan dari Sang Yang Widi. Nah, maka dari itu hari ini kita akan pelajari jenis-jenis ciptaan Sang Yang Widi. Sang Yang Widi adalah sebutan Tuhan dalam agama Hindu. Semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini adalah ciptaan dari Sang Yang Widi. Alam semesta beserta isinya adalah ciptaan yang Sang Yang Widi yang dapat dibedakan menjadi 2. Ayo, apa itu? Makhluk hidup dan benda mati. Oke, kita akan lanjut ke ciptaan Sang Yang Widi. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia dan benda mati lainnya. Itu adalah ciptaan dari Sang Yang Widi. Nah, Miss akan awali dengan mengenal jenis tumbuhan. Nah, tentu anak-anak sekalian sudah pelajari ini ya. Bahkan ada yang sudah bisa dalam bahasa Inggris menyebutkan jenis-jenis tumbuhan. Ya, kita akan pelajari. Nah, ini tumbuhan berbunga. Bunga apa ini? Nanti di akhir video ini kalian harus menuliskan jenis bunga apa saja yang ada dalam video ini. Ya, nanti di akhir kita akan berikan tugasnya. Oke. Nah, tumbuhan berbuah. Nah, tentu kalian sudah tahu ada yang suka buah di sini ya. Ada banyak-banyak jenis buah yang nanti kalian akan sebutkan yang termasuk tumbuhan berbuah. Kemudian selanjutnya ada sayur-sayuran. Nah, ada yang gak suka sayur ya di sini ya, pasti semuanya suka sayur. Miss harap semuanya suka sayur untuk bisa menjaga tetap kita menjadi sehat. Nah, setelah itu kita akan mengenal jenis hewan. Nah, ada yang melihara bebek di rumah?
Nah, bebek adalah merupakan hewan jenis berkaki dua. Nah, ayam juga. Nah, kalau biasanya kita lagi bertemu di kelas, pasti anak-anak akan sangat senang sekali menyebutkan suara ayam, suara bebek, atau bahkan ada yang bermain berperan menjadi si ayam ini ya kalau kita sedang bertemu di kelas. Kemudian ada hewan berkaki empat, ada anjing, ada kucing, kambing. Nah, kemudian ini ada kelabang, ini hewan yang berkaki banyak ya. Kemudian, hewan yang bisa terbang ya ada burung, ada kupu-kupu. Nah, nanti kalian bisa mengenal kembali di lingkungan kalian jenis-jenis hewan. Selanjutnya, hewan yang hidup di darat maupun di laut. Hewan yang hidup di darat maupun di laut, contohnya kuda. Kuda ini hidup di darat. Ada sapi, kambing, juga hewan yang hidup di darat. Kemudian, hewan yang hidup di air. Kalian pasti ada yang punya kolam di rumahnya. Atau mungkin ada yang suka mancing ya. Ada lele, ada kepiting, lobster, ikan nila, ikan koi ya. Semuanya itu adalah binatang yang hidup di air ya. Kemudian ada manusia. Manusia adalah ciptaan dari ide Sang Hyang Widiwasa yang sempurna, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian apa ciptaan Sang Hyang Widi? Benda mati lainnya, matahari, gunung, laut, itu adalah ciptaan dari Sang Hyang Widi ya dalam bentuk benda mati. Kemudian apa yang menjadi perbedaan makhluk hidup dan benda mati? Makhluk hidup, ciri-cirinya nih, memiliki roh, bernapas, kemudian bisa bergerak, kemudian mengeluarkan suara ya seperti Miss sekarang ini, kemudian berkembang biak, bertumbuh besar dan tinggi, kemudian bisa berpikir, mengalami proses lahir, hidup, dan mati. Kemudian bagaimana dengan benda mati? Benda mati itu tidak memiliki jiwa, roh, atau atma di dalam benda mati. Kemudian tidak bisa bernapas, kemudian tidak bisa tumbuh. Apakah yang pernah lihat batu atau benda mati lainnya itu bertambah besar atau bertambah tinggi? Nah, tidak bisa berkembang biak, tidak bersuara. Apa ada yang punya kursi bisa ngomong di rumah? Enggak, tentunya tidak ya. Itu kan termasuk benda mati ya. Kemudian tidak bisa bergerak. Nah, waduh, sudah akhir aja nih. Nah, itu dia tadi perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Jadi, sekali lagi Miss ulang. Nah, sebutan Tuhan dalam Sang Hyang Widi itu adalah sebutan Tuhan dalam agama Hindu itu adalah Sang Hyang Widi. Nah, anak-anak sudah mempelajari ciptaan-ciptaan dari Sang Hyang Widi, yaitu makhluk hidup maupun benda mati, yaitu jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, sampai di akhir pertemuan kita kali ini, Miss akan tugaskan kalian menyebutkan ciptaan Sang Hyang Widi. Nanti akan Miss tugaskan kalian untuk menyebutkan gambar-gambar apa tadi yang sudah Miss tulis dalam video ini, dan kalian juga mencari contoh lainnya. Nah, yang termasuk benda hidup dan yang termasuk benda mati. Oke. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Miss harap semuanya dalam keadaan sehat, selalu menjaga kesehatan, tetap gunakan masker dan menjaga jarak. Oke, sampai akhir kata Miss akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, kita saksikan video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi.